Ya, selamat siang sahabat-sahabat semua. Senang sekali bisa jumpa. Hari ini kita masih ditemani oleh Dr. Andian Parlindungan, sahabat kita, sahabat lama kita. Kita akan bahas tentang sesuatu topik, yakni mengenai yang disebut bagaimana kita keluar dari zona nyaman, Pak Ustadz. Ya. Kenapa? Jadi kebanyakan di dalam diri kita ataupun anak-anak muda kita begitu merasakan sesuatu hal yang membahagiakan buat dirinya, lalu dia lupakan untuk mengejar hal-hal berikutnya yang sebetulnya penting buat masa depannya. Gitu ya. Padahal zona nyaman ini pasti tidak akan berlangsung selama-lamanya. Gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz menyikapinya, Pak Ustadz? Ya, terima kasih Pak Nuk. Terima kasih sahabat MAC yang dimuliakan oleh Allah. Saya kasih contoh ya Pak Nuk. Ya, silakan. Nah, jadi gini, di zaman tahun 80-an, 80 lah sampai 90, itu ada dua kelompok. Ya, saya pilah ya dua kelompok. Ada kelompok anak-anak yang hidup di zaman itu dia berada pada zona yang tidak aman. Oh gitu. Nah, terus ada anak-anak yang diasuh oleh orang tua, di mana kemudian orang tua memenuhi segala kebutuhan anaknya, kemudian anak ini berada di zona nyaman. Yeah. Nah, setelah 20 tahun kemudian, maka terlihatlah pertumbuhan mereka masing-masing. Anak-anak yang hidup di zona yang tidak aman, tidak nyaman, tapi orang tuanya ngasih trigger, terutama dalam konteks pendidikan. Setelah 15-20 tahun kemudian mereka orang-orang sukses. Anak-anak yang hidup di zona nyaman 20 tahun sebelumnya tadi itu, dengan segala fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Nah, setelah 20 tahun kemudian mereka menjadi orang-orang yang sebetulnya menurut saya tidak sukses. Tidak sukses. Nah, maka ini harus dicermati. Bagaimana kita hidup di zona, artinya gini, bahwa zona tidak aman itu atau zona tidak nyaman itu kadang-kadang perlu kita jalani. Untuk apa? Men-trigger kita, sehingga kita memiliki mental petarung, mental pejuang. Gitu kan. Tapi gini, kan itu adalah sesuatu hal yang fitrah ya. Jadi ada orang yang dikaruniai rezeki berlebih, mungkin orang tuanya gitu ya. Kemudian ada yang barangkali kekurangan gitu ya. Nah, bukankah kalau misalnya dia berada pada keluarga yang cukup berkecukupan, tapi apabila dia dikasih challenge, dikasih tantangan, ibaratnya candra di mukanya lah gitu kan. Nah, sehingga anak ini dibuat dalam posisi seolah-olah insecure. Padahal secure, gitu. Cuma orang tuanya saja tidak menunjukkan sesuatu hal yang memanjakan dia, gitu. Itu bagaimana, Pak? Ya, masalahnya tidak semua orang tua punya kesadaran pendidikan. Tidak semua orang tua. Ini bisa juga karena faktor pengalaman. Misalnya, saya dulu berada di zona yang tidak nyaman dulunya. Kemudian saya belajar, saya bekerja. 15-20 tahun kemudian misalnya saya sukses kan betul. Nah, kemudian ketika saya punya anak, saya nggak kepengen dong anak saya seperti saya. Maka saya ciptakan kondisi yang nyaman buat anak-anak saya. Jangan sampai nih anak saya seperti saya. Nah, ini yang salah sebetulnya. Harusnya kita dengan kapasitas kemampuan kita secara finansial tadi, kita juga harus bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa segala sesuatu itu tidak serta-merta mudah didapat, tapi harus melalui perjuangan, harus melalui pengorbanan. Maka ada punishment, ada reward, ada punishment. Kalau kamu belajar, kamu sukses, ayah kasih ini, bunda kasih ini. Tapi kalau kamu tidak bisa meraih harapan kamu, maka ayah akan tidak penuhi janji ayah dan kamu akan mendapatkan hal ini. Nah, itu penting. Nah, banyak orang tua memang menurut saya yang belum menyadari ini. Yang penting saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya buat anak saya nyaman, saya buat anak saya bahagia, apa yang kamu mau saya bisa. Nah, akhirnya tidak terbentuk mental petarungnya, mental pejuangnya. Betul. Ya, kalau kita lihat kondisi saat ini kan Pak Ustadz ya. Saya pengalaman beberapa tahun mengajar,
seringkali anak-anak itu cukup puas dengan nilai C. Nah, yang penting lulus. Iya. Gitu. Nah, tidak ada gairah untuk mengejar nilai A yang gitu, lebih baik gitu. atau minimum B+ gitu Iya. ya. Sehingga barangkali karir dan tahapan selanjutnya itu jadi akan lebih baik buat dia. Betul. Entah melanjutkan ke S2, Iya. entah bekerja di perusahaan-perusahaan yang Iya. terbaik gitu Iya. ya. Kenapa ya mental ini nggak tumbuh ya, Pak Ustadz? Ya, mental ini tidak tumbuh karena kan bisa jadi itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Oke. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang ketiga adalah faktor lembaga pendidikan. Betul. Nah, faktor keluarga itu menentukan. Ada orang tua yang nggak peduli dengan sekolah anak. Yang penting dia udah bayar uang sekolah, dia tanda tangan rapor dan seterusnya. Dia nggak mau tahu nilai anak itu seperti apa. Betul. Dan dia tidak kasih support. Misalnya itu ada fase, Pak. Misalnya kalau saya kalau kamu ingin SMA lebih baik, nilai SMP-mu harus lebih baik. Kalau kamu ingin universitas yang lebih baik, maka nilai-nilai SMA-mu harus baik. Kalau kamu ingin bekerja, maka nilai-nilai kamu sepanjang kuliah harus baik. Kenapa? Satu tahap ke tahap berikut itu adalah memiliki mata rantai, Pak. Betul. Memiliki mata rantai. Ya, karena kegagalan sebelumnya pasti menimbulkan kegagalan di berikutnya. Itu ada mata rantai, Pak. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Di lingkungan kita seperti apa kita tinggal. Kalau kita ingin berpikir positif, tinggallah di lingkungan yang positif. Betul. Kalau kita ingin sama, kalau ingin wangi main sama tukang parfum. Oh iya. Gitu betul, kan? betul, Ya, kan? betul. Kalau ingin sukses berkumpul sama orang sukses. Terus tontonan misalnya, tontonan apa yang kita tonton? Kalau yang kita tonton bukan pembelajaran buat kita nggak akan punya lompatan-lompatan dalam berpikir. Betul. Nggak punya progres, nggak punya target. Makanya saya juga ingin mengatakan contoh, apa yang kita tonton itu mempengaruhi cara berpikir kita. Misalnya pemberani, tapi begitu nonton film horor jadi penakut. Padahal kan itu artinya situasi luar itu mempengaruhi cara berpikir kita. Betul. Lingkungan itu membentuk kita. Nah, kalau lingkungan masyarakat kita sehat, keluarga kita sehat, punya orang tua yang mensupport kita, yang memotivasi kita, nah itu kita bisa bagus. Hasilnya, ya. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Iya. Lembaga pendidikan itu memang contoh kita tahu bahwa target orang bagaimana masuk UI. Tapi tidak ada jaminan juga gitu. Kalau yang misalnya apa semua tamatan UI sukses, enggak juga. Iya. Saya IAIN. IAIN yang dulu nggak dipandang orang gitu kan. Tapi kan bukan berarti tamatan IAIN tidak sukses. Ternyata banyak orang tamatan IAIN sukses. Betul. Nah, artinya kalau lingkungan mensupport kita, keluarga mensupport kita, di sebuah lembaga pendidikan, pendidikan itu juga mensupport kita, men-trigger kita, dosen-dosen men-trigger kita, sahabat-sahabat men-trigger kita, maka itu bagian dari tahapan menuju kesuksesan. Betul. Dan ini Pak Ustadz ya, perhatian dari lingkungan atau dari masyarakat atau dari negara terhadap orang-orang yang berprestasi dalam pendidikan gitu ya, secara publikasi kelihatannya agak kurang ya, Tad. Jadi lebih banyak anak yang mampu menyanyi, anak yang mampu menjadi aktor, itu kelihatan mendapatkan penghargaan yang tinggi dari masyarakat gitu ya. Tapi anak-anak yang juara kelas, juara sekolah, itu kayaknya nggak pernah kedengeran. Nah, padahal kalau yang saya ketahui di Amerika, keponakan saya itu dia juara SD aja dapat piagam penghargaan dari Presiden Amerika Serikat ya. Jadi memang tidak diberikan secara langsung, diwakili oleh kepala sekolahnya, tapi diadakan di dalam sebuah upacara, dihadiri oleh seluruh murid di sekolah itu, dan diberikan oleh kepala sekolahnya, dan ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat gitu. Saya belum pernah mendengar itu apa terjadi susahnya di seorang negara presiden menandatangani sebuah lembaran gitu ya, kira-kira nggak susah sebetulnya. Iya betul, karena dia akan ingat seumur hidupnya, Pak. Dan bukan hanya ingat, itu salah satu cara memotivasi orang untuk sukses berikutnya. Betul. Pada fase-fase berikutnya, Pak. Betul. Nah, ini barangkali yang juga bisa kita contoh barangkali ya, untuk apakah di pemerintahan daerah ataupun di pemerintahan pusat, untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi di bidang pendidikan.
bukan cuma penghargaan the real-nya gitu ya, tapi juga aspek publikasinya Betul. akan menjadi berbeda. Betul. Gitu. Nah, bagi anak-anak itu sangat berharga, Pak. Iya. Apresiasi dari orang tua, apresiasi dari pemerintah, apresiasi dari masyarakat itu sangat berharga. Berharga sebagai apa? Alat sebagai motivasi mereka untuk memasuki fase-fase berikutnya. Betul. Nah, kan yang ketika seseorang itu sukses, untuk bisa menjadi sukses kan bukan karena dirinya saja, tapi ada berbagai faktor yang mensupport kesuksesan dia. Maka kalau bahasa Pak Nur tadi, sebetulnya negara harus hadir di dalam kehidupan pendidikan ini. Negara harus hadir gitu loh. Ya, kepala negara harus hadir mengapresiasi anak-anak negeri ini bagaimana untuk mencapai kesuksesan. Nah, saya menemui beberapa ketika saya berjalan di luar negeri, misalnya saya di Jepang, saya pernah ke Jepang, saya pernah ke Malaysia, saya pernah ke Singapura. Nah, mungkin Pak Nur juga pernah kan?